Op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere... Pada tanggal 27 Desember 1949, pihak Belanda dan Indonesia melakukan perundingan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, di mana melalui kesepakatan tersebut, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, kecuali wilayah Irian Barat, Papua. Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak atas tanah Irian Barat. Bagi Belanda, Irian Barat atau yang mereka sebut Netherlands New Guinea bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Lantaran tidak dicapai titik temu, maka masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun ke depan. Faktanya, Belanda masih tetap bertahan di tanah emas tersebut hingga dekade tahun 1960-an. Kalau pihak Belanda menentangnya dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, satu hari akan datang, entah besok entah lusa, yang dia pasti digiling gila oleh sejarah. Memasuki tahun 1962, pemerintah Belanda menolak berunding soal Irian Barat dengan Indonesia. Untuk memukul Belanda, sebuah operasi militer gabungan skala besar dipersiapkan. Operasi ini direncanakan di markas komando Kaduat atau kini Kostrad di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat pada bulan Februari 1962. Di markas Kaduat terjadi perdebatan. Sebagian menghendaki kota industri minyak Sorong sebagai target penyerbuan. Sebagian lagi menghendaki Pulau Biak. Alasannya Biak merupakan jantung pertahanan Belanda di Irian Barat. Pemilihan Biak memang sangat riskan. Di sana, militer Belanda memusatkan kekuatan angkatan laut sekaligus basis angkatan udaranya. Markas operasional pasukan Belanda sengaja ditempatkan di Biak, berhadapan langsung dengan wilayah Republik Indonesia. Untuk menentukan target operasi, diadakan rembuk bersama Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, Koti, Mayor Jenderal Ahmad Yani. Koti memutuskan Biak sebagai sasaran operasi besar-besaran B1. Sedangkan hari H, operasi ditetapkan pada bulan Agustus 1962. Kode operasi diberi sandi Jaya Wijaya. Menurut Amir Mahmud, Kepala Staf Gabungan 2 Bidang Operasi Komando Mandala, Soeharto sendiri yang menamai Sandi Jaya Wijaya merujuk puncak tertinggi di Irian Barat. Komodor Angkatan Laut Sudomo memimpin operasi amfibi. Brigadir Jenderal Angkatan Darat Rukman memimpin operasi pendaratan. Kolonel Angkatan Udara Leo Watimena memimpin serangan udara. Sementara Panglima Mandala Maijen Soeharto akan memimpin langsung operasi penerjunan airborne. Dalam buku sejarah operasi-operasi pembebasan Irian Barat karya M. Holil, Operasi Jayawijaya akan diawali dengan serangan sporadis dari Satuan Lintas Udara. Angkatan Udara Mandala mengincar basis militer vital di Biak lewat serangkaian pemboman dan penembakan. Selanjutnya, pasukan-pasukan komando melakukan penyerbuan serta pemburuan bebas oleh Angkatan Laut Mandala. Setelah Biak dikuasai, maka pusat pemerintahan di Kota Baru Jayapura harus direbut. Menurut rencana, hari H jatuh pada tanggal 12 Agustus 1962. Namun karena perhitungan cuaca, mundur menjadi 14 Agustus, sebelum hari ulang tahun
ke-17 proklamasi kemerdekaan, Irian Barat sudah harus di tangan Republik Indonesia. Operasi Jaya Wijaya mengerahkan hampir seluruh kekuatan inti TNI. Dari Angkatan Darat, sebanyak 20.000 pasukan dari berbagai divisi diturunkan. Angkatan Laut menyumbang 126 kapal meliputi buru torpedo, kapal selam, kapal fregat, buru selam, kapal cepat torpedo, penyapu ranjau, tanker, kapal rumah sakit, termasuk 33 kapal pengangkut dan 3 batalion 10.000 pasukan elit Marinir Korps Komando. Sedangkan Angkatan Udara mempersiapkan pesawat tempur tercanggih yang dibeli dari Uni Soviet, antara lain 38 unit bomber Tu-16, 8 unit MiG-17, 6 unit P-51 Mustang, 1 skuadron Ganet, dan 6 unit Albatros. Operasi ini melibatkan personil pasukan sebanyak 70.000 orang, tulis Saleh Jamhari, dan tim pusat sejarah ABRI dalam Tri Komando Rakyat Pembebasan Irian Barat. Operasi Jaya Wijaya merupakan operasi tempur gabungan berskala besar, karena meyakini akan menghadapi perlawanan habis-habisan di Biak dan jatuh korban jiwa besar. Operasi Jaya Wijaya itu sendiri kemudian menjadi one-way ticket operation atau merupakan operasi sekali jalan untuk tidak bisa pulang dengan selamat. Namun, operasi Jaya Wijaya yang nyaris digelar akhirnya batal. Pada hari H Operasi Jaya Wijaya, 14 Agustus yang jatuhnya sama dengan 15 Agustus waktu New York, berita menyerahnya Belanda di meja diplomasi terdengar di ujung pandang. Markas Komando Mandala. Perundingan yang dimediasi pemerintah Amerika Serikat dan PBB itu menghasilkan perjanjian New York yang mengakhiri sengketa Irian Barat. Hasilnya, wilayah Irian Barat akan berada di bawah pemerintah Indonesia, sedangkan Belanda harus angkat kaki. Pemerintah transisi berlaku hingga pertengahan 1963. Rupanya, militer Belanda menjadi ketakutan setelah mengetahui kekuatan tempur RI yang demikian besar, serta semangat para prajurit RI yang begitu menyala-nyala. Dalam buku Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat, Subandrio menuturkan pesawat U-17 milik Amerika Serikat melintas 2 kali ketika aktivitas militer TNI kian meningkat di Irian Barat. Pengintaian itu sengaja dilakukan. Potret dari udara memberikan gambaran betapa perang siap pecah. Hasil pemotretan itu yang benar-benar memperlihatkan bagaimana Irian Barat sudah dikepung oleh armada Angkatan Laut Indonesia yang siap menyerang, kata Subandrio. Presiden Soekarno memerintahkan penghentian permusuhan yang berlaku sejak 18 Agustus pukul 19.31 waktu Irian Barat. Seminggu kemudian, Mayor Jenderal Soeharto secara resmi membatalkan Operasi Jaya Wijaya. Bayangkan jika Operasi Jaya Wijaya benar-benar terjadi. Dipastikan pertempuran besar berkobar terjadi di bumi belahan selatan setelah masa Perang Dunia II berakhir.